Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafat Al-Zawi Yoga dari program studi Teknik Permesinan Kapal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya mohon izin untuk menjelaskan terkait sistem perpipaan demi memenuhi tugas untuk evaluasi akhir semester mata kuliah tugas rancang sistem perpipaan. Di sini saya akan menjelaskan dua sistem, yaitu General Service dan juga Engine Supporting System. Untuk yang pertama yaitu balas system. Jadi di sini sistem balas itu adalah suatu sistem perpipaan dan pelayaran di kapal yang berfungsi untuk mengatur air balas. Dan sistem pompa balas ini ditujukan untuk menyesuaikan tingkat kemiringan dan draft kapal sebagai akibat dari perubahan muatan kapal, sehingga stabilitas kapal dapat dipertahankan. Nah, di kapal saya ini memiliki tangki balas sejumlah 3 untuk sisi kanan dan juga sisi kiri. Dan di dalam sistem balas ini terdapat 2 sistem lagi, yaitu sistem ballasting dan juga deballasting, di mana sistem ballasting ini artinya mengisi tangki balas. Untuk sistem deballasting itu artinya menguras tangki balas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk sistem balas ini adalah fungsinya untuk mengisi tangki balas demi menjaga kestabilitas kapal. Untuk sistem ballasting, yaitu mengisi tangki balas, itu air diambil dari sea-chest, diambil dari air laut melalui sea-chest dan dialirkan menuju pompa. Pompanya ini yaitu pompa General Service Pump berupa gear pump dan dialirkan menuju ke masing-masing tangki balas. Di sini ada balas tank nomor 1 hingga nomor 3, dan di dalam tangki balas ini terdapat pipa cabang yang tersambung ke pipa utama yang fungsinya sebagai media aliran air, baik itu untuk ballasting maupun deballasting. Untuk menguras atau deballasting, air dari tangki balas disedot keluar menuju ke overboard dengan menggunakan pompa General Service Pump, dan fungsi dalam sistem deballasting ini adalah untuk mengurangi air di dalam tangki balas, sehingga kapal ini bisa stabil ketika terdapat muatan. Untuk perencanangannya, di sini saya menghitung untuk kebutuhan pompa dan juga menghitung untuk diameter pipa. Jadi di sini saya menghitung untuk kebutuhan sistem balas mulai dari diameter pipa hingga ke kebutuhan atau jenis pompa yang akan digunakan. Jadi di sini ada main balas pipe atau pipa balas utama dan juga pipa balas cabang, dan masing-masing memiliki rumus tersendiri yang sudah diatur di kelas BKI volume 3 Rules for Machinery. Lalu untuk pemilihan pompa, yang pasti menghitung head pompa terlebih dahulu, baik itu head mayor maupun head minor, sehingga dari perhitungan head pompa didapatkan tipikal atau jenis pompa yang akan digunakan. Yang pasti pompa ini berupa General Service Pump. Oke, next lanjut ke sistem pendukung main engine atau Engine Supporting System. Di sini saya mengambil lubricating oil system dan juga compressed air system. Untuk yang pertama, lubricating oil system ini, jadi di dalam kapal terdapat sistem pelumasan. Minyak pelumas dihisap dari lubricating oil sump tank oleh pompa bertipe screw atau centrifugal melalui suction filter dan dialirkan menuju main diesel engine melalui second filter dan lubricating oil cooler. Temperatur oil atau temperatur oli keluar dari cooler secara otomatis dikontrol pada level konstan yang ditentukan untuk memperoleh viskositas yang sesuai dengan yang diinginkan pada inlet main diesel engine. Kemudian lubricating oil dialirkan ke main engine, bearing, dan juga dialirkan kembali ke lubricating oil sump tank. Jadi prosesnya berulang-ulang seperti itu. Lalu untuk perencanaannya, di sini saya menghitung diameter pipa dan juga
pompa yang akan digunakan. Sebenarnya di project guide engine yang saya gunakan yaitu MAK sudah diatur untuk diameter pipa, tetapi ini saya lakukan perhitungan ulang untuk validasi. Jadi pemilihan pipa saya gunakan API 574, dan juga dalam memilih pompa yang caranya sama seperti sistem balas, dihitung terlebih dahulu untuk head pompanya, baik itu head mayor maupun head minor. Dan juga untuk head minor ini ada beberapa equipment yang dilihat dari gambar seperti butterfly valve, filter, non-return valve, dan lain-lain untuk menghitung head minornya. Lalu setelah dihitung head totalnya, maka dapat dicari untuk pemilihan pompa. Lalu sistem yang kedua yaitu compress air system. Jadi di kapal ini terdapat sistem compress air. Cara kerja dari sistem ini adalah dengan memampatkan udara yang disuplai oleh kompresor ke tabung udara tekan. Udara bertekanan lalu disuplai oleh pipa menuju automatic valve dan kemudian ke katup udara start silinder. Pembukaan katup start akan memberikan udara bertekanan ke dalam silinder. Nah, di sini untuk compress air system di project guide engine saya yaitu MAK sudah diatur untuk kebutuhan receivernya atau kapasitas receiver. Dan berdasarkan project guide, spesifikasi dari receiver adalah untuk receiver 1 berkapasitas 125 liter dan untuk ukuran valve-nya yaitu DN40. Untuk receiver 2 sama seperti receiver 1, sehingga didapatkan nilai atau kapasitas kompresor sebesar 0,25 meter kubik. Untuk V-dot-nya sebesar 7,5 meter kubik. Dan dari situ bisa dilakukan pemilihan untuk kompresornya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.